sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Az-Zumar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita. Allah beri kita kesempatan hidup. Allah beri kita kesempatan nikmat sehat. Wabil khusus pada saat ini Allah masih beri kita nikmat iman. Nikmat iman inilah yang meringankan kaki kita menuju rumahnya, yakni masjid ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan, kita ucapkan untuk baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yakinlah Bapak, Ibu-ibu, barang siapa yang rajin berselawat, insya-Allah kita pasti akan butuh syafaatnya. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Jadi yang rajin berselawat, nanti insya-Allah dengan selawatnya ditolong. Yang rajin membaca Al-Quran, nanti ditolong dengan rajinnya membaca Quran, syafaat Al-Quran. Yang rajin berinfak, nanti syafaat infak dapat. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum sholat tarawih kita mulai, sedikit ada tausiah. Tujuannya apa? Untuk membasahi qalb, ya, hati, supaya hati kita ini tenang, sejuk. Maka dia butuh siraman rohani. Kalau fisik, dia butuh obat, butuh olahraga, makan sehat. Tapi kalau hati, dia butuh siraman rohani. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah detik ini kita sudah puasa yang ke-4 atau 5? Ke-4. Alhamdulillah. Baiklah, sedikit kami sini menyampaikan tentang kiat-kiat kita, macam mana puasa kita semakin hari semakin istiqamah, semakin semangat, ya. Yang pertama, usaha kita yang paling penting dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, yang utama pasang niat yang sungguh-sungguh. Ini mumpung belum lama, masih baru 4 hari, pasang niat yang sungguh-sungguh. Aku tahun ini harus lebih baik daripada tahun semalam. Itu. Tahun ini aku harus solat 5 waktu di masjid. Tahun ini aku harus banyak baca Al-Quran. Tahun ini aku harus banyak berinfak. Pasang niat yang sungguh-sungguh. Kenapa? Niat itulah nanti yang menguatkan kita dalam melaksanakan ibadah ini. Kullu a'malin binniyat. Setiap sesuatu apa yang kita buat mulai dengan niat. Kenapa? Kita akan mendapatkan dengan niat apa yang kita ucapkan. Ya, kita akan mendapatkan. Kalau kita niatnya sungguh-sungguh, insya-Allah Allah kasih kekuatan. Jadi niat yang sungguh-sungguh supaya puasa kita ini lebih baik, ya. Jangan anggap biasa saja. Nanti habis puasa dah santai lagi. Jadi kalau bisa, Ramadan ini mendidik kita semua hal. Mendidik sabar, ya. Mendidik memperbanyak ibadah,
Karena Ramadan ini salah satunya madrasah mendidik kita. Jadi Ramadan pergi nanti kita tetap ibadahnya istiqamah. Tu, yang pertama pasang niat. Yang kedua, supaya Ramadan kita ni makin baik, banyak taubat, minta ampun kepada Allah. Karena kita manusia ni tempat salah dan silap. Al-insan makanul khata' wa nisyan. Kita manusia ini tempat salah dan silap. Tak ada manusia tak salah. Ya. Jadi salah satu usaha kita inat tawwabun, bertobat kepada Allah. Inilah dia momennya. Dan bulan Ramadan juga bulan maghfirah. Jadi bulan Ramadan ini pesta amal, pesta pahala. Inilah pestanya. Di situ ada ampunan. Di situ Allah lipat gandakan segala perbuatan yang baik. Inilah bulannya. Jadi gunakan momen yang pendek ini, yang Allah kasih kesempatan ini dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ulama dahulu, ulama salafus soleh, tatkala dia beribadah, dia menganggap inilah ibadah terakhirku. Itu usaha kita. Tapi kalau kita masih anggap aku masih muda, dilama lagi mati, aku belum nikah lagi, kalau gini parahlah. Jadi semua amal baik yang kita lakukan, kita anggap ini ibadah terakhir kita. Inilah ibadah Ramadan terakhir kita. Mungkin bapak-bapak dulu masih ada kawan sebelah ni, sekarang tak ada lagi. Ya. Dulu kalau masih ingat, kalau tak salah ada Ustaz Anwar khotib terakhir di sini, ya kan? Jumaat khutbah sebelum asar dia pergi. Badan sehat, umur muda. Ini contoh bagi kita. 2 tahun yang lalu, jam 10 malam puasa yang ke-25, kami masih berseluruh dengan bapak kami, dengan bapak, dengan cucu dia. Pagi pergi, habis solat subuh, pergi kamar mandi, tanya dengan mak, ini dah ganti kolor? Sudah, kata mak. Dia waktu tu agak sakit. Atau diri sendiri pukul pergi seorang, pergi dia. Saya cuma sempat ngajar satu kali aja kalimat. Begitulah ajar. Jadi kita yang Allah kasih nikmat sehat, Allah masih kasih kita nikmat iman, masih mudah melangkah ke masjid, banyak-banyak taubat, minta ampun. Kerana sifat kita manusia ni tempat salang. Pada salang apa lagi tu? Tempat salang, silap dan salah. Ya, apalagi sifat manusia ini halu an jazua, keluh kesah. Tempat mengeluh, tempat banyaklah. Keluh kesah. Jadi banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Inilah bulannya, bulan pesta amal, pesta ampunan. Kita minta ampun kepada Allah. Selanjutnya, usaha kita supaya kita semakin mantap dalam beribadah, yakni tahu ilmunya. Apapun yang kita buat, kalau tahu ilmunya, insya-Allah semangat. Kalau kita tahu ilmu mengangkat tangan, takbir, kita serius. Serius. Di bawah telinga, di atas dada. Serius, menghadap kiblat. Tahu ilmunya. Tapi kalau kita tak tahu ilmunya, kita tak tahu manfaatnya, kita santai je. Lembir dia, Allah. Tapi kalau kita tahu, kita serius. Kenapa? Ada pompa jantung di sini. Jadi kalau serius, ya, sesuai sunnah dan untuk kesihatan. Begitu juga dengan wudu. Kalau kita tahu ilmunya, kita serius. Cuci tangan. Cuci tangan, bersih. Habis tu baru kumur-kumur. Tak usah kumur-kumur ecek-ecek, serius. Jangan sikit, takut lipstick habis, jangan. Serius. Habis tu hidung, tekan tu kuat. Kerana di sini ada manfaat jantung, ada manfaat paru-paru. Jadi kalau kita tahu ilmunya, apa pun yang kita buat akan serius. Tapi kalau kita tak tahu ilmunya, biasa aja. Kerana kita tak tahu manfaat. Begitu juga dengan Ramadan. Kalau kita tak tahu ilmu, apa yang kita dapat? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas.
Kalau kita tak tahu ilmu puasa, maka kita yang dapat hanya lapar dan dahaga. Mengaku gitu ustaz, iyalah. Dia tak makan, tak minum, puasa tetap, tapi lagi rumah sampai ke masjid tak berhenti jaga orang. Ini ada berita terbaru ni, tup. Habis pahala. Awak pernah ibadah, orang lain dapat pahala. Sebab apa? Tak tahu ilmu. Inilah momen puasa ni, tak usah meribah. Puasa tak puasa lah. Nak puasa tak usah ribah, tak usah monjing. Ribah itu bercakap sesuatu yang betul. Itu ribah yang betul dia cakap tu, itu ribah. Habis pahala kita. Kalau yang dicakap tak betul, itu fitnah namanya. Lebih parah lagi. Jadi kalau kita tahu ilmunya, insya-Allah apa pun yang kita lakukan akan memberi manfaat pada diri kita, keluarga kita, sanak famili, lingkungan. Tapi kalau tak tahu ilmu, ke masjid rajin, semua yang baik-baik rajin, tapi yang dilarang juga dibuat, sehingga tak berkesan, tak berbekas. Selanjutnya, usaha kita supaya Ramadan ini memberi manfaat, jaga kesehatan. Ya, kerana ibadah puasa ni ibadah fisik. Ibadah fisik. Kalau tak pandai jaga kesehatan, tak pandai jaga makanan, siap pukul, mengkayang, malas ke masjid. Kalau kalimatnya malas ke masjid, untuk ibu-ibu masih mending, masih bisa solat di rumah. Untuk bapa-bapaknya, bersempat puasa satu hari dia tahan, habis itu hentam semua, cendol, kolak, segala macam, pecal, mengkayang, nyenak pun. Kalau dah nyenak, syukur-syukur kalau dia ke masjid. Sempat ke masjid tidak, menghisap pula sebatang dua batang lewat maghrib. Inilah tadi akibat apa? Tak tahu ilmunya. Lapar yang dapat, haus yang dapat. Jadi kita maksimalkan ibadah ini. Anggap ini Ramadan terakhir kita. Jangan kita jadikan Ramadan ini seperti biasa, tidak. Berlomba-lomba kita banyak baca Quran. Untuk ibu-ibu siapkan duit bapak-bapak tu, ni siapkan. Setiap pagi kasih 5,000, malam kasih 5,000 untuk berinfak masjid. Biar sikit tapi rutin. Jangan 500,000 sekali nyumbang, cuma sekali, sayang. Ya, kita ambil umur Ramadan ini, setiap hari kita berbuat kebaikan. Dipilahkan duit itu khusus untuk infak. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin itu sedikit motivasi untuk kami dan untuk kita semua. Kerana kita tahu dunia sekarang ni dah beza. Kalau kita tak pandai-pandai memilah, kita hancur sendiri. Sekarang ini puasa dah 4 hari, tak terasa, ya kan? Tak terasa. Itulah tanda-tanda dekat lagi nak kiamat. Dulu kita tak tahu keadaan dunia. Sekarang dalam 5 minit kita tahu semua. Tekan ini tahu semua. Sekarang ni entah kita yang menguasai dia ni atau dia ni menguasai kita, kita tahu. Tapi faktanya kalau kita jujur, yang kecil ni menguasai kita. Setiap hari di bawah. Dengan alasan payah nanti. Rumah ni pun bayar. Kalau ustaz alasan senang cari bahan. Banyak alasan. Jadi kalau tak pandai-pandai kita, hancur kita hidup saat ini. Kerana cobaan yang dia tengok itu dah di luar akal nalar kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, untuk hati-hati untuk kita semua, jaga anak kita, keturunan kita, jangan terlalu dibebaskan betul keluar malam. Kerana sekarang ini bahaya, ya, banyak bahaya yang mengintip untuk generasi-generasi kita, baik itu yang tahu ataupun yang tak tahu. Wabil khusus dipantau-pantau yang punya anak cewek, anak cowok, hati-hati. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Panjang untuk kami sampaikan, tapi kerana disorting agak takut sikit, ya. Salah cakap nanti jauh ni sedunia tahu. Jadi yang wajib aja lah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Azumfar. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.